Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fajar Badrul Munif, NIM 2017 Sulistiawati NIM 2019 Wulan NIM 2019 Mata kuliah Teknik Peramalan, dosen pengampu Bu Titi Haryati SEMSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, akan sedikit mempresentasikan tentang peramalan bisnis. Sumber buku Rizky Yudarudin. Yang pertama dari bab 1 pendahuluan. Aktivitas bisnis perusahaan terus-menerus mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Peramalan dalam bisnis perusahaan telah memainkan peran penting dalam kinerja perusahaan dengan memberikan perkiraan yang akurat kepada jajaran manajer perusahaan. Jadi tujuan peramalan bisnis bagi perusahaan adalah untuk menggabungkan antara analisis statistik dan pengetahuan utama perusahaan untuk membangun dan mengembangkan perkiraan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Metodologi peramalan telah ada sejak abad ke-19. Contohnya adalah analisis regresi. Perkembangan terkini seperti blockchain dan neural network telah signifikan memperluas bidang peramalan. Ketika pendekatan lebih kompleks dan canggih, sedangkan dikembangkan oleh para profesional, peramalan harus menjadi ahli dalam penguatan alat-alat ini. Seperti hanya manajer, mereka perlu mengembangkan keakraban dasar dengan kemungkinan perkiraan tersebut. Yang selanjutnya, peran peramalan dalam mendukung bisnis. Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap era fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memadu strategis produksi dan pengendalian inventaris mereka. Perusahaan dengan berbagai lini produk berkaitan dengan meminimalisasi biaya karena berkaitan dengan material dan tenaga kerja. Yang selanjutnya ada peramalan dan pengambilan keputusan. Manajer bersaing dalam ekonomi global yang membutuhkan keputusan strategis dan setiap aspek struktur perusahaan, mulai dari produksi dan inventaris hingga pembelian, akuntansi, pemasaran, keuangan, personil, dan layanan. Kepala eksekutif dari perusahaan multinasional atau MNC mengakui pentingnya pasar internasional dalam pertumbuhan bisnis mereka. Beberapa dari perusahaan ini telah beroperasi di lingkungan internasional sejak lama. Yang lain mencoba mengambil keuntungan dari lingkungan ekonomi baru yang muncul akibat globalisasi. Yang selanjutnya ada tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan secara virtual. Setiap organisasi publik atau swasta beroperasi dalam lingkungan yang telah pasti dan dinamis, dengan pengetahuan masa depan yang tidak sempurna. Peramalan merupakan sebagian integral dari sistem perencanaan dan kontrol, dan organisasi memerlukan prosedur peramalan yang memungkinkan perusahaan untuk memprediksi masa depan secara efektif dan tepat waktu. Adapun proses peramalan dalam perusahaan dapat mengikuti tahap berikut. Yang pertama, permasalahan perusahaan atau manajemen. Yang kedua, pengumpulan data. Yang selanjutnya, formulasi model. Yang selanjutnya, perencanaan model peramalan. Yang selanjutnya, analisis dan interpretasi. Yang selanjutnya ada validasi. Yang selanjutnya hasil akhir. Ini gambar dari tahap peramalan. Yang pertama, permasalahan
perusahaan atau manajemen. Yang kedua, selanjutnya pengumpulan data. Yang selanjutnya setelah data dikumpulkan itu tinggal diformulasi ke model. Setelah diformulasi ke model, selanjutnya dirancang model peramalannya mau bagaimana. Setelah dirancang model peramalannya tinggal dianalisis dan diinterpretasi. Setelah diinterpretasi tinggal divalidasi hasil iya atau tidak hasilnya. Setelah divalidasi hasil, tinggal hasil akhir dari peramalan tersebut. Yang slide selanjutnya, teknik peramalan. Secara umum, teknik peramalan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peramalan dengan pendekatan kualitatif dan peramalan dengan pendekatan kuantitatif. Kedua pendekatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun secara parsial. Tentu saja masing-masing pendekatan memiliki asumsi yang berbeda, sehingga perlu diketahui pada kondisi yang bagaimana pendekatan kualitatif atau kuantitatif ini dapat digunakan dalam peramalan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Ada 3 kondisi memungkinkan pendekatan kualitatif dapat digunakan, yaitu pertama, persediaan informasi sebelumnya, misalnya data penjualan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kedua, seluruh informasi yang digunakan dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, misalnya data penjualan produk XYZ sebanyak 500 unit. Ketiga, dapat diasumsikan bahwa pola data di masa lalu akan berlanjut di masa depan. Artinya peramalan yang dilakukan 14 forecasting untuk kegiatan ekonomi dan bisnis memiliki tujuan agar pola masa lampau memiliki kecenderungan sama dengan pola di masa depan. Yang selanjutnya, pendekatan kualitatif. Peramal dengan pendekatan kualitatif memang berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Di satu sisi, pendekatan kualitatif tidak memerlukan data peramalan seperti peramalan dengan pendekatan kuantitatif. Bahan dasar yang dibutuhkan dalam peramalan dengan pendekatan kualitatif sangat tergantung dari penilaian subjektif peramalan ditambah juga akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman peramalan, sehingga dibutuhkan informasi dari orang yang sangat spesifik dengan kriteria tertentu. Contoh pendekatan kualitatif seperti teknik Delphi, historical analogi, dan lainnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi di bab 2, yaitu peramalan dengan teknik smoothing. Pada bab ini, fokus utamanya adalah penggunaan teknik jangka pendek yang dapat diterapkan pada peramalan dengan waktu peramalan mingguan, bulanan, dan triwulan. Keuntungan utama dari teknik peramalan jangka pendek adalah kesederhanaannya. Kita dapat menggunakan model sederhana ini sebagai tolak ukur untuk mengukur penerapan, keandalan, dan kebutuhan model-model yang lebih canggih. Teknik-teknik ini disebut dengan teknik smoothing. Ada 3 jenis peramalan jangka pendek yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu ada naive, average, dan smoothing. Masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kesederhanaan model naive membuatnya sangat berguna untuk perkiraan cepat jika pola datanya sedemikian rupa sehingga tidak ada banyak perubahan antara suatu periode waktu dan lainnya.
Yang pertama ada teknik Knife. Teknik Knife adalah model peramalan yang paling hemat biaya dan memberikan tolak ukur yang dapat dibandingkan dengan model yang lebih canggih. Metode peramalan ini hanya cocok untuk data deret waktu. Metode ini bekerja dengan baik untuk deret waktu, ekonomi, dan keuangan yang sering memiliki pola yang sulit diprediksi secara andal dan akurat. Pendekatan Knife mengasumsikan bahwa masa lalu adalah indikator terbaik masa depan. Jika pola data adalah pola musiman, di mana nilai musim ini sama dengan musim lalu, maka pendekatan Knife dapat memberikan peramalan yang tepat. Yang selanjutnya ada teknik average. Ada berbagai macam model peramalan yang dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Data masa lalu merupakan bahan dasar yang dapat digunakan dalam memprediksi masa depan. Ketika kondisi perusahaan membutuhkan peramalan yang cepat seperti peramalan produksi, persediaan, penjualan, dan lainnya, baik harian, mingguan, bulanan, atau kuartal, maka perusahaan dapat menggunakan beberapa alat peramalan sederhana. Model average atau rata-rata dapat digunakan pada kondisi ini. Yang pertama ada Simple Moving Average. Single Moving Average merupakan suatu metode peramalan dengan menggunakan data-data pada masa lalu kemudian dijumlahkan dan melakukan perhitungan rata-rata untuk mengetahui suatu informasi yang mungkin akan terjadi. Metode average memiliki karakter khusus semakin panjang waktu moving average yang akan dihasilkan maka akan semakin bagus. Selanjutnya yang kedua itu ada double moving average. Dalam upaya untuk memperhitungkan tren musiman atau pola siklus dalam data, Anda harus mencari metodologi perkiraan yang akan mempertimbangkan faktor-faktor dalam metodologi ini. Anda menghitung suatu set moving average dan kemudian set kedua dihitung sebagai rata-rata. Yang ketiga yaitu ada teknik exponential smoothing. Teknik yang terakhir yang dapat digunakan dalam peramalan jangka pendek adalah teknik smoothing. Pada teknik sebelumnya yaitu Knife dan average, dalam teknik tersebut menggunakan informasi masa lalu dengan perkiraan dan modifikasi untuk membuat perkiraan perlu ke teknik selanjutnya, yaitu metode exponential smoothing atau pemulusan eksponensial untuk meningkatkan kualitas. Yaitu ada single exponential smoothing. Smoothing eksponensial tergantung pada 3 bagian data, yaitu aktual terkini, perkiraan terbaru, dan constant smoothing. Nilai yang ditetapkan untuk key atau constant smoothing adalah kunci untuk perkiraan. Jika deret waktu tampak berevolusi dengan cukup lancar, maka perlu diberikan bobot lebih besar pada nilai aktual terkini. Di sisi lain, jika deret waktu cukup tidak menentu, lebih sedikit bobot ke nilai aktual terkini yang diinginkan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelompok 1 dengan NIM 20190208005 dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami untuk materi atau mata kuliah teknik peramalan. Baik, langsung saja untuk yang slide berikutnya adalah contoh kasus double exponential smoothing. Perusahaan PT Arwana Baru yang bergerak pada bidang peternakan memiliki data penjualan pakan dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 dengan data-data yang sesuai pada tabel 2.10.
Di situ ada periode, bulan, dan penjualan dalam ton. Kemudian untuk perintahnya yaitu lakukan peramalan dengan double exponential smoothing dengan nilai konstanta 0,1. Nah, untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menghitung nilai single smoothing yang disimbolkan dengan huruf A dengan tanda petik 1. Untuk bulan pertama, nilai single smoothing digunakan nilai aktual dari bulan pertama yaitu sebesar 1,310. Untuk bulan kedua, maka digunakan formula single smoothing bulan kedua sama dengan alfa Y2 ditambah kurung biasa 1 dikurangi alfa dikali single smoothing bulan pertama. Alfa di sini nilainya 0,1, sedangkan Y2-nya atau peramalan bulan keduanya adalah 1,340 sesuai dengan data yang ada di tabel pada bulan Februari. Dan single smoothing-nya yaitu nilai aktual dari bulan pertama sebesar 1,310. Maka single smoothing bulan kedua sama dengan 0,1 dikali 1,340 ditambah kurung biasa 1 dikurangi 0,1 dikali 1,310. Maka hasilnya 1,313. Kemudian kita bisa lanjut menghitung untuk bulan berikutnya, yaitu bulan Maret, yang mana nilai peramalannya adalah 1,332 sesuai dengan data yang ada di tabel pada bulan Maret. Sementara nilai single smoothing-nya ada di bulan kedua yaitu 1,340. Maka A3 sama dengan 0,1 dikali 1,332 ditambah kurung biasa 1 dikurangi 0,1 dikali 1,340. Maka hasilnya 1,314.9. Langkah yang kedua, menghitung nilai double smoothing yang disimbolkan dengan huruf A besar dengan tanda petik 2. Untuk bulan pertama, nilai double smoothing digunakan nilai aktual dari bulan pertama yaitu sebesar 1,310. Untuk bulan kedua, maka digunakan formula A2 sama dengan alfa dikali A2 dengan tanda petik 1 ditambah kurung biasa 1 dikurangi alfa dikali single smoothing bulan pertama, di mana nilai single smoothing kedua adalah 1,313 dan single smoothing pertama adalah 1,310. Maka A2 sama dengan 0,1 dikali 1,313 ditambah kurung biasa 1 dikurangi 0,1 dikali 1,310. Hasilnya 1,310.3. Lalu kita melanjutkan menghitung A2 dengan tanda petik 2 dengan memasukkan nilai A3 dan hasil dari A2 sebelumnya yaitu 1,310.3. Maka hasilnya 0,1 dikali 1,314.9 ditambah kurung biasa 1 dikurangi 0,1 dikali 1,310.3. Maka hasilnya 1,310.8. Untuk langkah yang ketiga, menghitung perbedaan nilai antara nilai single smoothing dengan double smoothing. Untuk rumusnya, alfa 2 sama dengan 2A2 dengan tanda petik 1 atau single smoothing dikurangi double smoothing. Maka alfa 2 sama dengan 2 dikali 1,313 dikurangi
1,310.3. Maka hasilnya 1,315.7. Kemudian untuk yang berikutnya, alfa 2 sama dengan 2 dikali 1,314.9 dikurangi 1,310.8 sama dengan 1,319. Untuk langkah yang keempat, itu menghitung slope, di mana B2 sama dengan alfa per 1 dikurangi alfa dikali single smoothing dikurangi double smoothing. Maka B2 sama dengan 0.1 per 1 dikurangi 0.1 dikali 1,313 dikurangi 1,310.3. Maka hasilnya 0.30. Kemudian untuk B2 yang berikutnya, 0.1 per 1 dikurangi 0.1 dikali 1,314.9 dikurangi 1,310.8. Maka ketemunya 0.46. Langkah yang kelima, menghitung peramalan untuk metode selanjutnya. Misalnya peramalan dilakukan untuk 1 bulan berikutnya, maka dapat dihitung sebagai berikut. Y2 plus 1 sama dengan alfa 2 ditambah B2 kali 1. 1 di sini adalah jumlah peramalan yang akan dilakukan untuk 1 bulan. Maka Y2 plus 1 sama dengan 1,315.7 ditambah 0.30 dikali 1 sama dengan 1,316. Lalu, jika peramalan dilakukan untuk 5 bulan berikutnya, maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Y2 plus 1 sama dengan 1,315.7 ditambah 0.30 dikali 5. Karena ini untuk 5 bulan berikutnya. Maka hasilnya 1,317.2. Untuk langkah yang keenam, perhitungan nilai error. Di sini ada mean absolute error atau MAE, kemudian mean squared error atau MSE, lalu ada mean absolute percentage error atau MAPE. Yaitu untuk mencari MAE atau mean absolute error sama dengan jumlah error yang telah diabsolut dibagi N, di mana jumlah error yang telah diabsolut ini nilainya 399.53 dan N-nya adalah 10. Maka 399.53 dibagi 10 sama dengan 39.95. Untuk mencari mean squared error atau MSE sama dengan sigma error 2 dibagi N. Nah, sigma error 2 ini nilainya 17,793.1. Sedangkan N-nya tetap dengan nilai 10. Maka 17,793.1 dibagi 10 ketemunya 1,799.3. Lalu untuk mean absolute percentage error atau MAP sama dengan sigma atau jumlah persentase error dibagi N, di mana persentase errornya itu 40,328.4 dan N-nya tetap dengan nilai 10. Maka 40,328.4 dibagi 10 sama dengan 4,032.8%. Untuk langkah yang ketujuh, ini untuk menentukan forecast yang terbaik, perlu pembuktian dengan membandingkan konstanta yang digunakan. Saat dibandingkan dengan beragam nilai konstanta, maka pilih nilai MSE yang paling rendah karena akan memberikan peramalan yang terbaik dibandingkan dengan nilai konstanta lainnya. Misalnya nilai konstanta 0.1 memberikan nilai MSE lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan nilai konstanta 0.2 atau 0.3
atau bahkan hingga 0,9. Maka pilihan terbaik adalah peramalan dengan menggunakan konstanta 0,1. Langkah yang ke-8, jadi peramalan untuk periode selanjutnya yaitu bulan Januari 2018, misalnya konstanta terbaik adalah 0,1, maka Y2 plus 1 sama dengan 1,409.3 ditambah 4.30 dikali 1 sama dengan 1,431.6. Untuk teknik exponential smoothing yang berikutnya ada Holtz method of exponential smoothing. Salah satu metode exponential smoothing yang dapat digunakan selain single dan double exponential smoothing adalah Holtz method of exponential smoothing. Metode ini merupakan pendekatan alternatif yang digunakan untuk menangani tren linear. Sebenarnya, metode ini memiliki kemiripan dengan double exponential smoothing, kecuali bahwa teknik ini menghaluskan tren dan kemiringan dalam deret waktu dengan menggunakan konstanta smoothing yang berbeda untuk masing-masing. Adapun persamaan Holtz method of exponential smoothing adalah sebagai berikut. AT sama dengan alpha YT ditambah kurung biasa 1 dikurangi A dikali kurung biasa AT dikurangi 1 ditambah TT min 1. T sama dengan beta dikali AT dikurangi AT dikurangi 1 ditambah kurung biasa 1 dikurangi beta dikali TT dikurangi 1. Maka YT plus X sama dengan AT ditambah X TT. Untuk rumus yang pertama itu yang AT itu ada kurung siku dengan batas 2 sampai 7. Kemudian untuk yang TT itu kurung sikunya 2 sampai 8 dan YT plus X kurung sikunya 2 sampai 9. Untuk keterangannya, AT sama dengan nilai penghalusan atau smooth. Kemudian untuk alfa adalah konstanta smoothing di mana 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Sedangkan beta konstanta smoothing untuk estimasi tren di mana 0 kurang dari beta kurang dari 1 dan TT estimasi tren untuk periode T. X sama dengan periode pengamatan untuk peramalan. YT plus X sama dengan forecast untuk periode pengamatan mendatang. Jika melihat persamaan single exponential smoothing di mana kurung siku 2 sampai 3 dengan Holtz method of exponential smoothing dengan kurung siku 2 sampai 7, maka dapat dilihat adanya persamaan kecuali adanya tambahan estimasi tren. Lalu persamaan dalam kurung siku 2 sampai 7 menghasilkan nilai smooth yang menyesuaikan tren untuk menghilangkan lag yang terjadi ketika nilai single smoothing dihitung. Seperti halnya dalam model smoothing eksponensial sebelumnya. Perlu diasumsikan nilai awal untuk smoothingnya, kemudian nilai ini diasumsikan sama dengan nilai awal pengamatan aktual. Slide berikutnya, triple exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika terdapat unsur tren dan perilaku musiman yang ditunjukkan pada data. Metode exponential smoothing yang dapat digunakan untuk hampir segala jenis data stasioner atau non-stasioner sepanjang data tersebut tidak mengandung faktor musiman. Tetapi bila mana terdapat data musiman, metode triple dapat dijadikan cara untuk meramalkan data yang mengandung faktor musiman tersebut.
Adapun formula triple exponential smoothing adalah YT plus 1 sama dengan alpha T ditambah BTX ditambah kurung biasa 1/2 atau setengah dikali CTX2, di mana kurung sikunya 2 sampai 10. AT sama dengan 3 dikurangi 3 ditambah 3. BT sama dengan alfa per 2 dalam kurung biasa 1 dikurangi alfa dikali kurung buka 6 dikurangi 5 kali alfa dikali A1T dikurangi kurung biasa 10 dikurangi 8 alfa dikali AT2 dikali kurung biasa 4 dikurangi 3 alfa dikali AT3. C sama dengan alfa per 1 dikurangi alfa, lalu dikali 2 kurung biasa A1T dikurangi 2A2T ditambah A3T sama dengan alfa Y ditambah kurung biasa 1 dikurangi alfa sama dengan alfa ditambah kurung biasa 1 dikurangi alfa sama dengan alfa ditambah 1 kurangi alfa. Untuk keterangannya, A1T adalah simple smoothing statistik. Kemudian A2T adalah double smoothing statistik, sedangkan A3T adalah triple smoothing statistik. Slide berikutnya ada winter seasonal exponential smoothing. Winter seasonal exponential smoothing merupakan metode yang memperbaiki kelemahan dari metode Holtz exponential smoothing. Kelemahan dari metode Holtz adalah metode ini hanya mampu melakukan peramalan dengan pola data tren. Jika pola data tidak hanya dipengaruhi oleh tren, namun juga dipengaruhi oleh pola musiman, maka metode Holtz menjadi tidak tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, metode winter seasonal exponential smoothing menjadi tepat untuk digunakan karena metode ini menutupi kelemahan dari metode Holtz dengan menambahkan satu parameter yang berfungsi untuk mengatasi pola musiman data yang digunakan. Adapun untuk formula winter seasonal exponential smoothing adalah sebagai berikut. Yang pertama, exponentially smooth series. Dengan formula AT sama dengan alpha YT per IT dikurangi L ditambah kurung biasa 1 dikurangi alfa dikali kurung biasa AT dikurangi 1 ditambah TT kurangi 1 dengan kurung siku 2 sampai 11. Yang kedua, perkiraan tren, di mana TT dikurangi 1 sama dengan beta dikali kurung biasa AT dikurangi AT dikurangi 1 ditambah kurung biasa 1 dikurangi beta dikali TT dikurangi 1 dengan kurung siku 2 sampai 12. Yang ketiga ada perkiraan musim. Untuk perkiraan musim, formulanya IT sama dengan Y dikali YT per AT ditambah kurung biasa 1 dikurangi Y dikali IT dikurangi L. Lalu ada formula untuk peramalan periode ke depan.
di mana YT plus X sama dengan AT ditambah XTT dikali IT dikurangi L dengan kurung siku 2-14. Untuk keterangannya, AT adalah nilai penghalusan atau smooth. Kemudian YT, nilai aktual. Alpha, konstanta smoothing, di mana 0 kurang dari alpha kurang dari 1. Untuk beta adalah konstanta smoothing untuk estimasi tren, yang mana 0 kurang dari beta kurang dari 1. Y sama dengan konstanta smoothing untuk estimasi musim, di mana 0 kurang dari beta kurang dari 1. Lalu untuk TT adalah estimasi tren untuk periode T. Lalu ada IT, yaitu estimasi musiman diukur sebagai indeks. Kemudian L adalah panjang musim, X adalah periode pengamatan untuk peramalan, sedangkan YT plus X adalah forecast untuk periode pengamatan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.